Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Kata-Kata Hikmah. Berikut akan disampaikan 9 keutamaan berwudu. Ditulis oleh Al-Ustadz Abu Usman Harisman. Berwudu dengan niat ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW memiliki banyak keutamaan, di antaranya 1. Keluar dosa kecil bersamaan dengan mengalirnya air tetesan bekas wudu pada anggota tubuh. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, kemudian ia mencuci wajahnya, keluarlah dari wajahnya seluruh dosa karena penglihatan kedua matanya bersamaan dengan air atau akhir tetesan air. Jika ia mencuci kedua tangannya, keluarlah dari kedua tangannya setiap dosa yang dilakukan tangannya bersamaan dengan air atau tetesan terakhir. Jika ia mencuci kedua kakinya, keluarlah semua dosa yang dilakukan langkah kakinya bersamaan dengan air atau tetesan air terakhir, hingga ia keluar dari berwudu dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. 2. Senantiasa menjaga wudu salah satu tanda kesempurnaan iman. Dalam sebuah hadis dinyatakan, dan tidaklah menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Albani. 3. Menyempurnakan wudu di saat kondisi menyulitkan bisa menghapus dosa dan meningkatkan derajat seseorang. Dalam sebuah hadis dinyatakan, maukah kalian aku tunjukkan pada hal-hal yang dengannya Allah hapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat berkata, ya wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, menyempurnakan wudu pada saat kesulitan, memperbanyak jalan menuju masjid, menunggu solat setelah solat, itu adalah ar-ribat, bagaikan menjaga di perbatasan dalam perang di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. 4. Bekas air wudu pada anggota tubuh akan menjadi tanda yang bercahaya pada hari kiamat sebagai tanda umat Muhammad SAW. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, bagaimana engkau mengetahui orang yang datang setelahmu bahwa ia adalah umatmu? Rasul menyatakan, bagaimana pendapatmu jika seorang memiliki kuda yang putih pada bagian depan kepala dan kaki-kakinya berada di sekumpulan kuda yang hitam legam? Tidakkah ia bisa mengenali kudanya? Para sahabat berkata, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya mereka umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan putih bersinar pada bagian wajah, tangan dan kakinya karena wudu. Hadis Malik An-Nasai dari Abu Hurairah, disahihkan Ibnu Hibban dan Al-Albani. 5. Berwudu dengan menghirup air dan mengeluarkannya 3 kali setelah bangun tidur bisa mengusir syaitan yang mendekam dalam rongga hidung. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya kemudian berwudu, hendaklah mengeluarkan air dari hidungnya sebanyak 3 kali karena syaitan bermalam di rongga hidungnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. 6. Barang siapa yang berwudu secara sempurna kemudian sholat 2 rakaat secara khusyuk, maka diampuni dosanya dan baginya surga. Dari Humron Maula Utsman bahwasannya Utsman bin Affan radhiyallahu an meminta diambilkan air wudu, kemudian beliau berwudu mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan menghirup serta mengeluarkan air dari hidung, kemudian mencuci wajahnya 3 kali, kemudian mencuci tangan kanannya hingga siku 3 kali, kemudian mencuci tangan kiri hingga siku 3 kali seperti itu, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci telapak kaki kanan hingga mata kaki 3 kali, kemudian mencuci telapak kaki kiri seperti itu 3 kali. Kemudian Utsman berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudu saya ini, kemudian beliau bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini,
kemudian bangkit sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis lain dinyatakan, tidaklah seorang muslim berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian ia bangkit melakukan sholat 2 rakaat menghadapkan wajah dan hatinya kepada Allah, kecuali wajib baginya surga. Hadis riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir. 7. Berwudu dan membiasakan sholat sunnah setelahnya adalah amalan penduduk surga Bilal bin Rabah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal pada saat sholat subuh, "Wahai Bilal, sampaikan kepadaku amalan yang paling engkau harapkan dalam Islam yang kau lakukan karena aku mendengar suara sendalmu di depanku di surga." Bilal berkata, "Tidaklah aku melakukan suatu amalan yang paling aku harapkan kecuali saat aku berwudu pada siang atau malam, kecuali aku sholat sesuai dengan yang aku mampu, aku lakukan dengan wudu itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Berwudu secara sempurna kemudian berdoa setelahnya, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh," menyebabkan akan dibukakan pintu surga yang 8. Hadis riwayat Muslim, telah disebutkan hadisnya dalam pembahasan tentang sunnah berwudu. 9. Tidur malam dalam keadaan suci setelah berwudu dan berzikir sebelumnya memiliki beberapa keutamaan, di antaranya: A. Disertai malaikat dalam tidurnya. B. Didoakan ampunan oleh para malaikat. C. Jika bangun berdoa kepada Allah, doanya mustajab. D. Jika sebelumnya diiringi dengan doa khusus dari Nabi dengan tidur miring pada sisi kanan kemudian meninggal dalam keadaan itu, maka ia meninggal dalam keadaan fitrah. Tidaklah seorang hamba tidur malam dalam keadaan suci kecuali akan bermalam pada bajunya satu malaikat, sehingga tidaklah ia membalikkan tubuhnya di waktu malam kecuali malaikat itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena sesungguhnya ia tidur malam dalam keadaan suci." Hadis riwayat At-Tabrani dari Ibnu Abbas, dinyatakan sanadnya jayid oleh Al-Munziri, dinyatakan hasan li ghairi oleh Al-Albani. Tidaklah seorang muslim tidur malam dalam keadaan berzikir dan suci kemudian bangun di waktu malam, kemudian ia meminta kepada Allah kebaikan di dunia dan akhirat, kecuali Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud An-Nasai dari Mu'ad bin Jabal. Dalam hadis lain dinyatakan, jika engkau mendatangi tempat tidurmu kemudian berwudu sebagaimana wudu dalam solat, kemudian berbaring pada sisi kanan, kemudian berdoa, "Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa pawaddu amri ilaik wa alajahtu dohri ilaik rahbatan wa ragbatan illa ilaik la malaja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta." Jika engkau meninggal di malam itu, maka engkau mati dalam keadaan fitrah. Jadikanlah itu sebagai bacaan terakhir sebelum tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itulah di antara keutamaan-keutamaan berwudu. Semoga bermanfaat.